O güzeldir. O yaşanmaya değerdir. O ilişkidir, o örgüttür, o savaştır, o kişidir. O duygudur, o sevgidir. Bunun ayrımını mutlaka yapmalısınız. Lahir pada tanggal 4 April 1948, Öcalan tumbuh di desa Amara, di Kurdistan Utara, sebelah tenggara dari Republik Turki sekarang. Öcalan kemudian mengenal tanahnya yang dijajah, Kurdistan. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah bersejarah, tempat tinggal orang Kurdi, dibagi menjadi 4 bagian oleh kekuatan barat antara Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Genosida fisik dan budaya dilakukan. Hak politik orang Kurdi dilucuti dan penggunaan bahasa mereka sering dilarang. Identitas Kurdi ditolak demi identitas dominan di setiap negara penjajah. Pada tahun 1966, Abdullah Öcalan berkuliah di Universitas di Ankara. Ia terlibat dalam kelompok sosialis sayap kiri Turki dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang Kurdi. Kudeta terjadi pada tahun 1971 yang memberikan pukulan telak bagi kebangkitan revolusioner yang saat itu sedang berlangsung di Turki dan di Kurdistan Utara. Setelah menjalani hukuman 6 bulan di penjara, pada tahun 1972, Abdullah Öcalan menyatakan bahwa Kurdistan adalah sebuah koloni. Ia dan mahasiswa muda lainnya mendirikan PKK, Partai Pekerja Kurdistan. Tujuannya adalah untuk menciptakan Kurdistan yang merdeka dan bebas. Pada tahun 1980, kudeta lain terjadi dan ribuan militan PKK dipenjara, disiksa, beberapa di antaranya kemudian meninggal. Pada tahun 1984, Abdullah Öcalan memutuskan untuk melancarkan perjuangan bersenjata PKK yang tetap menjadi satu-satunya cara untuk aksi politik dalam konteks penindasan hebat ini. Pada tahun 1993, ia mengambil bagian dalam proses perdamaian pertama dan mengumumkan gencatan senjata sepihak. Presiden Turki saat itu kemudian meninggal dalam keadaan yang tidak jelas, sehingga upaya tersebut berakhir. Keinginan Abdullah Öcalan untuk perdamaian tidak sesuai dengan kepentingan kekuatan imperialis, terutama AS dan NATO. Mereka ingin menghancurkan gerakan pembebasan Kurdistan sehingga mereka dapat menguasai wilayah tersebut tanpa perlawanan. Ketika menghadapi keruntuhan Uni Soviet, Öcalan melakukan penelitian ekstensif untuk mengembangkan paradigma baru bagi sosialisme. Ia menekankan bahwa perempuan merupakan koloni tertua dan bahwa pembebasan mereka harus menjadi dasar bagi masyarakat secara keseluruhan untuk dapat dibebaskan. Di hadapan sistem negara patriarki, ia mengusulkan paradigma modernitas demokratis yang didasarkan pada pembebasan perempuan, ekologi, dan demokrasi radikal. Pada tahun 1999, setelah puluhan negara berkomplot secara internasional, Öcalan ditangkap di Kenya oleh Mossad dan CIA. Kini, 26 tahun kemudian, ia masih dikurung dalam sel isolasi di Pulau Penjara Imrali. Dari penjara, ia menerbitkan banyak buku, termasuk Manifesto untuk Peradaban Demokratis. Paradigma Öcalan telah menjadi model bagi revolusi Rojava di timur Laut Suriah dan memulai revolusi Jin, Jian, Azadi di Kurdistan Timur dan Iran. Gagasan-gagasan ini dipraktikkan oleh jutaan orang Kurdi dan juga semakin banyak orang Arab, Armenia, dan Suriah, serta orang-orang dari seluruh dunia. Selama masa penahanannya, Abdullah Öcalan telah menjadi sasaran berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk ancaman pembunuhan, peracunan, isolasi, dan berbagai jenis penyiksaan psikologis lainnya. Meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, Abdullah Öcalan selalu terus mencari solusi damai untuk masalah Kurdi. Setelah 10 tahun dalam isolasi berat, pada tanggal 27 Februari, ia meluncurkan seruan bersejarah untuk perdamaian dan masyarakat demokratis yang digaungkan secara luas di seluruh dunia. Tujuan Öcalan adalah membangun perdamaian sejati dengan negara Turki berdasarkan persaudaraan rakyat dan mengambil tindakan terhadap perang imperialis yang dilancarkan terhadap orang Kurdi dan orang-orang di Timur Tengah. Jutaan orang di seluruh dunia menyerukan pembebasannya dengan segera, agar ia dapat memainkan peran sepenuhnya dalam proses perdamaian saat ini. Kini, pada usia 76 tahun dan setelah 26 tahun di penjara, ia masih ditawan di Pulau Imrali.